Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfa Dewi Astuti. Saya adalah mahasiswi Teknik Kimia semester 8. Di sini saya akan memaparkan hasil penelitian saya dalam rangka acara Teknik Expo tahun 2020. Di sini saya mengambil judul penelitian yaitu produksi bioetanol dari limbah sayuran menggunakan metode SSF, di mana selama penelitian berlangsung saya dibimbing oleh Bapak Kamaludin STMT selaku pembimbing utama dan Ibu Ismi Nur Latifah SPD MPD selaku pembimbing pendamping. Nol dari limbah sayuran tidak hanya ditujukan untuk memangkas beban timbunan limbah organik, tetapi juga dapat digunakan menjadi sumber energi alternatif dan ramah lingkungan dengan melewati 3 metode proses, yaitu hidrolisis, fermentasi, dan distilasi. Penelitian ini menggunakan limbah sayuran yang difermentasikan menggunakan ragi kultur Saccharomyces cerevisiae dan proses hidrolisis menggunakan enzim selulase. Produksi bioetanol dilakukan dengan metode SSF atau simultaneous saccharification and fermentation, di mana proses hidrolisis dan fermentasi dilakukan secara bersamaan. Penambahan nutrisi urea sebanyak 15%, 25%, dan 35% dilakukan pada waktu fermentasi selama 3 hari, 5 hari, 7 hari, dan 9 hari. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan lama waktu fermentasi 7 hari dan penambahan 25% urea akan menghasilkan kadar etanol tertinggi sebanyak 47%, sedangkan kadar etanol terendah sebanyak 6% dihasilkan dengan lama waktu fermentasi 3 hari dan penambahan urea sebanyak 0%. pH yang dihasilkan selama proses fermentasi berada dalam pH rata-rata 4, di mana bioetanol berada dalam kondisi yang optimum. Bab 1. Latar belakang. Seiring dengan meningkatnya permintaan energi yang tersedia akan semakin berkurang. Upaya yang dilakukan yaitu meningkatkan potensi sumber energi ramah lingkungan dan terbarukan serta menjadi upaya untuk mengolah limbah sayuran. Limbah sayuran jika tidak diolah secara benar akan menimbulkan permasalahan pada lingkungan seperti berbau tidak sedap dan pemukiman akan menjadi kumuh. Limbah sayuran itu bisa diolah menjadi 2 produk, yaitu yang pertama pupuk kompos dan bioetanol. Limbah sayuran yang digunakan untuk membuat bioetanol dalam penelitian ini ialah wortel, kentang, labu kuning, kubis, dan ubi jalar putih. Limbah sayuran yang disebutkan memang cocok digunakan sebagai bahan pembuatan bioetanol sebab mempunyai karbohidrat yang tinggi. Saat proses fermentasi, gula menjadi etanol memang dibutuhkan sumber karbohidrat yang tinggi agar kadar bioetanol yang dihasilkan juga tinggi. Bab 1. Batasan masalah. Ada 3 batasan masalah dalam penelitian ini. Yang pertama yaitu objek penelitian ini ialah limbah sayuran yang ditemukan di pasar. Yang kedua, variabel bebas yang dipergunakan dalam penelitian ini ialah konsentrasi nutrisi urea sebanyak 15%, 25%, dan 35%, dan variasi waktu fermentasi selama 3 hari, 5 hari, 7 hari, dan 9 hari. Yang ketiga, parameter pengujian yaitu uji pH dan uji kadar etanol. Bab 1. Rumusan masalah. Di sini ada 2 rumusan masalah, yaitu yang pertama, apakah ada pengaruh penambahan nutrisi urea terhadap kadar bioetanol yang dihasilkan? Yang kedua, pada waktu fermentasi berapa yang paling optimal dengan penambahan urea terhadap kadar bioetanol yang dihasilkan? Bab 1. Tujuan masalah. Ada 2 tujuan masalah dalam penelitian ini. Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh penambahan nutrisi urea terhadap kadar bioetanol yang dihasilkan. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh waktu fermentasi optimal dengan penambahan urea terhadap kadar bioetanol yang dihasilkan. Bab 1. Manfaat penelitian. Ada 3 manfaat, yaitu yang pertama, bagi pendidikan, sebagai sumber literatur dan pembelajaran yang berhubungan dengan bioetanol yang dapat didayagunakan menjadi sumber energi ramah lingkungan dan terbarukan serta mengurangi limbah organik di lingkungan. Yang kedua, bagi masyarakat sebagai sumber literatur dan pembelajaran yang berhubungan dengan pemanfaatan sampah sayuran menjadi bioetanol. Yang ketiga, bagi penulis ialah memberikan wawasan pengetahuan dalam bidang biologi khususnya terhadap lingkungan dan sumber energi.
2. Limbah sayur dan bioetanol. Limbah sayur ialah sayur yang terbuang dan tak layak dikonsumsi serta dijual kembali. Limbah sayur meliputi sisa sayur dan buah-buahan. Bioetanol ialah etanol yang terbentuk dari bahan dasar pati, gula, dan selulosa. Faktor yang mempengaruhi pembuatan etanol meliputi pengukuran sel ragi, suhu, kadar gula, konsentrasi, asam, dan oksigen. Etanol berbentuk cair, tidak berwarna, tidak memiliki bau tertentu, tidak mudah terbakar, mudah menguap, dan dapat dicampur air dalam rasio berapapun. Reaksi kimia mol glukosa menjadi etanol sebagai berikut. C6H12O6 menjadi 2C2H5OH ditambah 2CO2. Bab 2. Tahapan proses. Terdapat 3 tahapan proses pembuatan bioetanol, yaitu yang pertama, hidrolisis. Hidrolisis berasal dari kata hydro yang berarti air dan lisis yang berarti peruraian. Hidrolisis ialah suatu reaksi antara senyawa dengan air yang membentuk reaksi kesetimbangan. Fermentasi ialah suatu proses penguraian glukosa menjadi etanol dalam keadaan anaerobik. Yang ketiga yaitu distilasi. Distilasi ialah suatu metode pemisahan campuran yang didasarkan pada perbedaan tingkat volatilitas atau kemudahan suatu zat untuk menguap pada suhu dan tekanan tertentu. Distilasi meningkatkan etanol dengan kemurnian tinggi hingga mencapai 95%. Air yang tersisa dihilangkan dengan reaksi dehidrasi hingga kadar etanol menjadi 99,5%. Bab 2. SSF, Saccharomyces cerevisiae, dan urea. Berikut adalah pengertian dari SSF. SSF atau Simultaneous Saccharification and Fermentation ialah suatu proses penyatuan proses hidrolisis dengan proses fermentasi sehingga proses tersebut terjadi secara bersamaan. Lalu Saccharomyces cerevisiae. Saccharomyces cerevisiae digunakan karena menghasilkan alkohol dengan kapasitas besar dan mampu mentolerir konsentrasi alkohol tinggi. Urea, yaitu proses tumbuh dan kembang Saccharomyces cerevisiae, akan membutuhkan pertambahan nitrogen. Urea di sini berfungsi sebagai nutrisi untuk mikroba selama proses fermentasi. Urea mengandung nitrogen hingga 42 sampai 45% sehingga penambahan urea juga dapat meningkatkan kandungan protein dalam bioetanol. Bab 3. Metodologi penelitian. Jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif eksperimen. Tempat penelitian. Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Kimia Analis Teknik Kimia Institut Teknologi Indonesia, IT, Tangerang Selatan. Alat, bahan, dan variabel. Alatnya yaitu blender, Erlenmeyer, reaktor fermentasi, neraca analitik, gelas ukur, wadah, alat distilasi, piknometer, dan pH meter. Untuk bahannya yaitu limbah sayuran, ragi roti, urea, enzim selulase, dan aquades. Variabel penelitian yaitu variabel bebas, ada 2. Yang pertama, waktu fermentasi selama 3 hari, 5 hari, 7 hari, dan 9 hari. Yang kedua, konsentrasi nutrisi sebanyak 15%, 25%, dan 35%. Variabel terikatnya yaitu volume ragi sebanyak 25 mili dan volume enzim selulase sebanyak 25 mili. Bab 3. Skema proses. Skema proses produksi bioetanol, yaitu dimulai dari sampah sayuran. Timbang sampah sayuran masing-masing seberat 50 gram, potong dan bilas sampah sayuran menggunakan air, haluskan hingga menjadi bubur. Proses hidrolisis menggunakan enzim selulase dan fermentasi menggunakan ragi kultur Saccharomyces cerevisiae. Kemudian proses hidrolisis dan fermentasi dijadikan satu dalam reaktor, lalu ditambahkan urea. Dalam proses ini dilakukan fermentasi selama 3 hari, 5 hari, 7 hari, dan 9 hari dengan penambahan urea sebanyak 15%, 25%, dan 35%. Lalu setelah dilakukannya proses fermentasi, dilakukan lagi proses distilasi. Setelah proses distilasi selesai, dilakukan uji pH menggunakan pH meter dan uji kadar etanol menggunakan piknometer. Bab 4. Pretreatment. Pretreatment limbah sayuran. Tahap awal yang disiapkan dalam penelitian ini adalah mempersiapkan bahan utama proses pembuatan bioetanol, yaitu labu kuning, ubi jalar putih, kentang, wortel, dan kubis. Proses pretreatment dilakukan dengan mencuci sayuran dengan air dan memotongnya menjadi potongan kecil-kecil. Setelah dipotong, limbah sayuran dihaluskan dengan blender hingga teksturnya berubah menjadi bubur.
seperti dapat dilihat pada gambar. Di gambar yang pertama, cuci sayuran, kemudian potong sayuran, kemudian setelah dipotong di blender hingga teksturnya menjadi bubur. Bab 4, hidrolisis dan fermentasi. Dalam penelitian ini, produksi bioetanol dikerjakan menggunakan metode SSF atau Simultaneous Saccharification and Fermentation. Metode SSF dipergunakan secara langsung untuk mengubah gula dari proses hidrolisis menjadi etanol. Maka, proses hidrolisis dan proses fermentasi dilakukan secara bersamaan. Proses hidrolisis menggunakan enzim selulase dan proses fermentasi menggunakan ragi kultur Saccharomyces cerevisiae. Pada hari ke-3, 5, ke-7 dan 9 terdapat 3 lapisan, yaitu lapisan gas, lapisan air dan etanol, serta lapisan endapan. Namun di hari ke-3 lapisan gas masih terlihat. Di hari ke-5 lapisan gas mulai berkurang. Di hari ke-7 dan ke-9 lapisan gas mulai hilang dan berubah menjadi etanol. Bab 4, distilasi. Setelah proses fermentasi selesai, bubur sampah disaring untuk memisahkan air dan endapan, lalu filtrat, kemudian didistilasi dengan alat distilator dengan suhu 80 derajat Celcius. Hasil pengamatan setelah dilakukannya proses distilasi ialah etanol yang dihasilkan berwarna bening agak keruh. Bisa dilihat pada hari ke-3, ke-5, ke-7, dan ke-9, warna etanol yang dihasilkan sama-sama bening agak keruh. Bab 4, pengujian uji pH. Tabel di samping menjelaskan bahwa pH tertinggi didapat pada lama waktu fermentasi 3 hari sebesar 4,88 dengan konsentrasi urea 0%, sedangkan pH terendah diperoleh pada lama waktu fermentasi 9 hari sebesar 3,63 dengan konsentrasi urea 35%. pH awal mengalami kenaikan dikarenakan selama proses fermentasi akan menghasilkan gas CO2. Mikroorganisme sedang dalam masa pertumbuhan. pH mengalami penurunan dikarenakan lama waktu fermentasi akan menghasilkan produk lain sehingga pH dan kadar etanol menjadi rendah. pH optimal 4,5 sampai 5. Jika pH 3, fermentasi akan menurun kecepatannya. Hal ini disebabkan pH mempengaruhi efektivitas enzim yang dihasilkan oleh mikroorganisme dalam pembentukan kompleks enzim substrat. Bab 4, pengujian uji kadar etanol. Tabel di samping menjelaskan bahwa kadar etanol tertinggi didapat pada waktu fermentasi selama 7 hari sebanyak 47% dengan penambahan urea sebanyak 25%. Hal ini dikarenakan pada waktu tersebut pertumbuhan ragi berada pada fase eksponensial, ialah fase perkembangan ragi yang meningkat sehingga ragi bekerja secara optimal untuk mengubah glukosa menjadi etanol. Sedangkan kadar etanol terendah didapatkan pada fermentasi 3 hari yaitu 6% dengan penambahan urea sebanyak 0%. Hal ini dikarenakan pada waktu tersebut ragi berada pada fase lag, ialah fase di mana ragi masih beradaptasi dengan lingkungan, sehingga kadar etanol yang dihasilkan belum banyak. Bab 5, kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penambahan urea dengan kadar yang berbeda berpengaruh terhadap kadar etanol yang dihasilkan. Kadar tertinggi dengan penambahan urea sebesar 25% menghasilkan etanol sebesar 47% dengan waktu fermentasi selama 7 hari. Sedangkan kadar bioetanol terendah dengan penambahan urea sebesar 0% menghasilkan kadar etanol sebesar 6% dengan waktu fermentasi selama 3 hari. Jadi, penambahan urea berpengaruh terhadap kadar etanol yang dihasilkan dan waktu fermentasi paling optimal pada penelitian ini ialah 7 hari. Bab 5, saran. Sarannya yang pertama, penelitian selanjutnya disarankan agar melakukan pengujian menggunakan GC atau gas kromatografi agar kadar etanol yang didapatkan lebih akurat. Yang kedua, penelitian selanjutnya disarankan agar melakukan uji gula reduksi dan uji nyala api. Kekurangan dalam penelitian ini ialah tidak dilakukannya pengujian menggunakan GC atau gas kromatografi sehingga tidak diketahui kadar etanol secara akurat.
Sekian pemaparan penelitian saya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan bisa menjadi